Halo semua teman-teman, kembali bersama saya Aisyah. Selamat datang di channelku. Teman-teman, ayo membaca kartu. Di sini kita akan coba melihat, mengangkat kisah menanti, ya, menunggu cinta yang datang. Jadi ceritanya di sini kamu ingin merengkuh cinta, tetapi cinta itu belum juga mampu terengkuh. Artinya kamu menunggu cinta di sini. Ayo kita coba melihat. Oke, saya pakai apa ya? Kartu apa ya? Teman-teman, kita dalam general reading. Energi yang mungkin tidak bisa resonate dengan semua, tetapi saya percaya kamu yang datang untuk melihat video ini adalah kamu yang terpanggil. Ya, terpanggil untuk, ya mungkin ini kisah kamu. Oke? Oke, kita pakai ini deh. Untuk melihat menanti cinta, menunggu cinta. Menunggu dia yang tak kunjung datang, ya. Jadi kamu, apakah ini PDKT, apakah kalian putus, apakah kalian terpisah, yang di sini ceritanya kamu menunggu. Oke, teman-teman, relax dan fokuskan dirimu agar terhubung dengan bacaan saya. Untuk mereka yang sedang menunggu cinta, untuk mereka yang sedang menunggu cinta. Untukmu yang menunggu cinta, saya berharap ada yang cocok. Untukmu yang menunggu cinta, nanti ya, satu hal yang tidak banyak disenangi orang. Ada gunung di sini ya. Kisah yang di sini masih terblokir, masih ada gunungnya, masih belum apa ya, di sini terblokir ya. Kalau kita berjalan dan bertemu gunung, kita terhenti ya. Gunung ini adalah suatu hal yang menutupi jalan kita atau memblokir jalan kita. Jadi di sini kamu belum berhasil merengkuh cinta ceritanya. Ada kafin, ada rumah, kondisi yang sedang terjadi, kondisi yang sedang terjadi pada kamu. Oke. Oops. Iya. Oke, wah, sangat kesepian. Mencari, pakai kaca pembesar ya. Mencari kunci ceritanya. Mungkin di sini kamu seorang wanita, bisa jadi seorang pria karena kita dalam bacaan umum. Ya, kamu di sini masih mencari kunci. Seorang wanita yang mencari kunci di sini ceritanya. Jadi di sini ceritanya kamu masih berharap ya, masih mencari, karena di sini saya lihat ada gunung. Oke, teman-teman, ayo kita lihat. Kita luruskan biar asik membacanya. Kalau rapi saya bahagia membacanya. Teman-temanku, saya melihat gunung di sini. Ini tanda suatu hal yang sedang memblok jalan kamu, memblok apa yang di sini kamu cari. Tadi kamu cari kunci, saya lihat. Ceritanya kamu mencari cinta, menunggu kedatangan cinta, menunggu kedatangan kekasih. Apapun di sini ceritanya kamu sedang menunggu. Teman-teman, kafin di sini. Ini gambaran menunggu, ya. Menunggu, melepaskan energi yang sangat sedih terjadi di sini. Kafin ya, teman-teman, peti mati. Peti mati itu auranya berkabung ya. Orang takut lihat peti mati. Jadi keadaanmu saat ini adalah
menanti, menunggu atau melepaskan. Ya. Dalam menunggu di sini sudah ada rasa yang rasa yang melepaskan, yang ceritanya di sini mungkin kamu akan berkata, kalau datang alhamdulillah ya syukur gitu. Kalau enggak ya sudah, kamu akan melepaskan. Ini bagus sebenarnya ya. Kondisi di mana kamu menyerah, kondisi di mana kamu siap untuk satu hal apapun yang terjadi di sini. Teman-teman, saya melihat terjadi sebuah hubungan di sini antara kamu dengan seseorang, ya. Terjadi hubungan cincin. Hubungan yang di sini mendatangkan rasa yang sangat bahagia, sangat nyaman untuk kamu. Ya, hubungan yang membawa rasa damai untuk kamu. Namun di sini juga saya lihat hubungan ini juga membawa kamu pada suatu beban penderitaan yang kalau saya lihat di sini juga ini adalah takdir, ya, cross. Kamu bertahan di sini, kamu mencari cara bertahan untuk tetap memperjuangkan hubungan ini, berharap untuk hubungan ini bisa terwujud terjadi, tetapi saya melihat ada gunung di sini. Teman-teman, sebagian dari kalian saya lihat di sini telah berumah tangga, ya. Hubungan yang awalnya di sini mungkin kamu kenal dengan seseorang atau memang sedang dalam sebuah hubungan, tiba-tiba putus kontak, ya, tiba-tiba dia menghilang, tiba-tiba dia mengabaikan kamu, tiba-tiba dia seperti ditelan bumi. Oke? Ya. Ada suatu hal yang memblokir di sini dan itu yang membuat kamu sangat-sangat berduka, ya. Memang kamu di sini sudah kalau saya lihat tidak ngotot lagi, tidak mencengkram lagi, namun terasa energi yang sangat sedih di sini, ya. Energi kesedihan yang terjadi, kamu menanti, kamu menunggu sebenarnya. Namun di sini juga ada suatu hal yang di sini kamu juga melepaskan. Kondisi kamu sangat sepi saat ini, sepi, sendiri, ya, dan masih berharap untuk hubungan ini. Oke? Ada gambaran ingin melepaskan yang seperti saya katakan, kalau datang kamu ya bersyukur, ya. Tetapi kalau ini tidak terjadi lagi, tidak terjalin lagi, kamu juga di sini, ya saya melepaskan. Ada keikhlasan di sini. Berat ya berat, sakit ya sakit, tetapi ini juga membangunkan sebagian diri kamu, membangunkan jiwa kamu, ya. Menunggu ya, suatu hal yang di sini bikin kamu stres. Kamu stres di sini. Kamu di sini keadaan yang membuat kamu sangat tidak nyaman. Kedamaian kamu hilang, rasa aman, rasa nyaman kamu seperti seperti dirampas dari kamu, dan kamu saat ini kondisinya sepi, sendiri, ya. Yang sebenarnya kondisi sendiri ini adalah kondisi yang jernih untuk jiwa, untuk spiritual, ya, untuk menjalin hubungan dengan Tuhan. Oke? Mungkin Tuhan ingin kita lebih melihat ke dalam diri kita sendiri, ya. Ini kondisinya. Kamu mencari. Tuh, kaca pembesar ya. Tanda pencarian. Kamu mencari kunci di sini. Tuh. Itu kamu, ya. Yang di sini saya lihat, kalau kamu, ayo kita ambil intinya di sini ya. Kamu yang saat ini sedang menunggu dalam ketidakpastian, menunggu dalam rasa yang sangat membawa beban dan penderitaan. Lihat ya, kamu di sini sudah mulai terasa di beberapa bidang dalam kehidupan kamu juga ikut macet, ikut stuck. Harapan-harapan kamu, pekerjaan kamu, target-target ini menjadi stuck. Pencapaian-pencapaian bisa terlepas. Oke? Di sini kamu diminta melepaskan, ya. Ini udah benar, tapi bulatkan hatimu. Karena kalau di sini melepaskan separuh hati,
kamu hanya akan uh, menyakiti dirimu sendiri. Lepaskan, bebaskan, ya, bebaskan keinginanmu. Karena kalau kamu bertahan di sini, kamu bertahan dengan penantian ini, kamu macet di segala bidang. Oke? Lepaskan. Karena di sini kalau saya lihat ini adalah takdir. Takdir itu berarti ceritanya dari Tuhan. Ya. Takdir itu ceritanya dari Tuhan. Kita tidak mengerti apa yang rencana Tuhan di sini. Ya, di sini saya melihat bintang. Ini ada suatu rencana dari Tuhan. Tuhan ingin melihat kamu belajar melepaskan. Tuhan ingin melihat kamu menundukkan diri kamu. Ya, bersujud. Oke? Ayo lepaskan. Katakan pada dirimu sendiri, ya Tuhan, jika ini bukan atau belum rezekiku, saya ikhlas, saya melepaskan ini. Saya serahkan, kembalikan kepadamu. Tuhan ingin melihat kita dalam kondisi itu. Karena selagi kamu berkeras, selagi kamu ngotot, kamu tidak pernah mendapatkan apa yang kamu cari di sini. Ya, ayo lepaskan. Lepaskan, mengalir. Perhatikan kembali kehidupan kamu, karir kamu, rumah tangga kamu. Ya, bawa dirimu masuk kepada jalan-jalan spiritual, beragama, beribadah. Ya, kembali dulu kepada Tuhan. Oke, ini takdir. Tuhan sedang menguji kamu. Tuhan sedang melirik kamu. Ngerti ya? Justru di sini ya, ketika kamu mengembalikan diri kamu kepada Tuhan, ya, ayo datang kembali kepada Tuhan. Ya, serahkan dirimu, mengadu kepada Tuhan. Karena apa? Di sini ini adalah aturan Tuhan, permainan tangan Tuhan. Ya. Semalam saya baca kartu itu, pilih kartu, ada yang sama-sama cinta tetapi masih tidak bisa bertemu, tidak ada titik temu, tidak bisa, seperti ada gunung di tengah, ya, ada aja. Ayo kembali kepada Tuhan, ya, karena saat kamu kembali kepada Tuhan, ya, kamu di sini diminta melakukan hubungan dengan jiwamu sendiri, spiritual, ketuhanan, ya. Tuh. Setelah kamu melakukan ini, maka Tuhan akan memberikan apa yang kamu cari. Oke? Di sini Dia ingin melihat kamu berjalan sendiri, tumbuh dan berkembang, bersinar terang. Tuh. Ini yang diinginkan Tuhan. Karena yang kamu temui ini, mungkin ini karma, ini takdir, ini harus kamu lewati. Jadi lepaskan rasa ingin mencengkram kamu. Kalau masih menunggu seseorang, lepaskan. Jangan ngotot lagi, biarkan mengalir. Ya, biarkan mengalir maksudnya di sini kalau dia kembali ya tadi ya seperti ini udah bagus, tapi ayo bulatkan hati ya. Ini udah bagus menunggu dengan pasrah. Boleh punya harapan, tetapi berharaplah dengan menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Ya, saya percaya kepadamu Tuhan. Ya, katakan itu kepada dirimu. Oke? Selagi kamu tidak menjalin hubungan dengan dirimu sendiri atau dengan kita katakan dengan jalan spiritual atau ketuhanan, kamu tidak pernah mendapatkan apa yang kamu inginkan. Ya. Karena di sini fase perjalanan kamu saya lihat bertemu, kamu merasa ini orang yang membuat kamu happy, kamu bahagia, lalu tiba-tiba kabar terputus, tiba-tiba dia dingin, tiba-tiba dia menghilang, tiba-tiba hubungan kandas, atau yang PDKT di sini awalnya bagus-bagus, tiba-tiba dia dingin dan cuek. Itu fasenya, ya. Kalau yang punya hubungan ini awal-awal hubungannya indah, tiba-tiba menjadi stuck. Oke? Tiba-tiba menjadi stuck, apapun di situ masalahnya. Fase perjalanan kamu berikutnya adalah kamu harus menghubungkan diri kamu dengan Tuhan, menjalin hubungan dengan dirimu sendiri, ya. Jadi teman-teman, Tuhan itu dekat dengan diri kita, ya. Kalau dalam Muslim, saya Muslim, dikabarkan di situ Tuhan itu lebih dekat dari urat di leher kita. Jadi kalau kamu tidak
tahu mencari Tuhan di mana, ayo kembali ke dalam dirimu. Ya, bagaimana caranya kembali ke dalam diri? Pandang dirimu, banyaklah berduaan dengan diri sendiri. Maksudnya sesekali kamu meluangkan waktu untuk duduk sendiri. Kalau kamu di sini belum bisa meditasi atau belum bisa mengkoneksikan diri dengan cara apapun, kamu cukup rileks dengan dirimu sendiri. Mungkin duduk santai sendiri, melihat taman, ya, duduk di teras, dengarkan musik lembut. Oke? Banyak berdua dengan dirimu sendiri, dan di situ kamu akan bisa mendengar bahasa-bahasa dari dirimu yang lebih tinggi. Dia yang akan membimbing kamu keluar dari masalah ini. Dia yang akan membawa kamu keluar untuk menuju kunci. Ya, jadi di sini kamu cukup menyerahkan masalah kamu kepada Tuhan. Di mana mencari Tuhan, cari aja di dalam diri. Oke? Kalau belum bisa melihat Tuhan di mana-mana, lihat di dalam diri kamu. Oke, ini untuk yang menunggu ya. Semakin kamu ngotot, semakin gak dapat. Karena fase perjalanan kamu ke depan adalah tadi hubungan yang stuck. Ini ya, kondisinya stuck ini sekarang. Tahap berikut adalah menjalin hubungan dengan Tuhan. Selagi kamu tidak melewati fase ini, kamu nggak bisa memasuki fase yang ini. Ini fase yang kedepannya. Kalau saya susun, ini dia. Tuh, kamu menemukan kunci yang kamu inginkan. Tuh, ya. Jadi kamu tidak bisa melompati fase. Oke? Sekali lagi untuk kamu yang saat ini dalam penantian, dalam mencari cinta, dalam kondisi yang statusnya tidak jelas di sini. Mungkin kamu menginginkan seorang, tetapi orang itu belum juga dapat, ya, belum juga memberi respon. Ayo kembali dulu kepada Tuhan, baru kamu bisa mendapatkan apa yang kamu inginkan. Kita lihat pesan, kamu mencari cinta di sini. Ayo kita lihat pesan dari malaikat cinta, energi cinta. Di sini saya lihat someone is wearing a false self mask in this relationship deception, ya. Jadi dalam kasus kamu ini ada salah satu dari kalian, kamu dan pasangan, ya. Jadi salah satu memakai topeng katanya. Ada yang tidak jujur. Ya, tidak jujur itu bisa macam-macam. Tidak jujur itu bisa mungkin dia suka dan dia masih menyembunyikan itu, atau dia memang berbohong di sini, ya. Jadi salah satu dari kalian di sini memakai topeng katanya. Ada chemistry, there is a strong magnetic attraction here. Sementara di sini, ya, di dalam cerita yang saya bacakan ini apa ya, daya tariknya kuat sekali, ya. Strong magnetic, seperti magnet yang sangat kuat menarik kamu. Jadi keadaan kamu sangat lelah di sini. Oke? Kalau dengan gampangnya mungkin orang yang kamu suka di sini, mungkin kamu PDKT dan orang itu belum juga menunjukkan reaksi. Kalau energi tarikannya tidak kencang, ya udahlah, ngapain nunggu orang yang seperti ini. Tetapi di sini masalahnya adalah energi yang terjadi di sini antara kamu dan orang ini, tarik menariknya sangat kuat. Itu yang bikin kamu bingung, kamu capek, kamu terhambat di sini, kamu terhenti dengan kebingungan. Tidak tahu berjalan kemana, apa penyelesaiannya, kamu nggak ngerti di sini, ya. Separation, ya. Time apart from your partner is on the horizon. Ini gambaran perpisahan, ya. Time apart from your partner, ini waktunya kamu terpisah dengan pasanganmu. Karena apa? Karena ada satu tahap dulu yang harus kamu lewati. Kamu harus menjalin hubungan dengan Tuhan, saya bilang, ya. Kamu harus menjalin hubungan dengan Tuhan dulu. Oke? Ini sepertinya ini ada cerita spiritual connection, ya.
Jadi sebelum mendapatkan orang itu, kamu diminta dulu menjalin hubungan dengan Tuhan. Seperti saya katakan, caranya adalah coba masuk ke dalam diri kamu sendiri. Dekatkan dirimu dengan Tuhan. Oke, tinggalkan dulu dunia-dunia, ya. Abaikan. Maksudnya di sini bukan sampai berhenti bekerja, bukan. Lebih banyak ya. Luangkan waktumu, mungkin di malam hari seperti apa. Luangkan waktumu untuk apakah kalian bermeditasi, apakah kalian kalau muslim ya mau berzikir atau mengaji ya, lakukan apapun yang membuat kamu merasa tenang batinmu. Karena batin yang tenang adalah saat kondisimu itu saat kamu terkoneksi dengan Tuhan. Ya, jadi saya bacakan indikasi hubungannya, kamu sesuaikan. Tadi katanya dalam hubungan ini, dalam cerita ini ada yang memakai topeng. Oke? Hubungan yang sangat kuat, tarik menarik. Dan di sini gambarannya kalian memang ada jarak, ya, ada gunung di tengah, terpisah. Unrequited love. Cinta tidak berbalas, artinya apa yang kamu kejar, apa yang kamu rengkuh belum kamu dapatkan di sini. Yang tadi saya bacakan ya, menunggu. Mungkin kamu tahu dia suka sama kamu, tetapi kok nggak bisa bertemu juga, ya? Atau memang di sini memang PDKT yang kok belum ya, kok dia nggak ngelirik saya ya. Memang di sini tak digambarkan ada cinta yang tak berbalas, ada memang kalian sedang dalam hubungan tetapi berjarak, oke? Forgiving and learning. Ya, ini tadi, ya. Tahap yang harus kamu tempuh selanjutnya adalah forgiving and learning. Maafkan atas kejadian ini. Jangan di sini mungkin tidak ada respon dari orang itu, kamu langsung, ya orang kayak gini, kamu mulai memaki-maki, ya, memaki-maki atau seperti apa. Release and heal the past. Apa yang sudah terjadi di sini, ayo maafkan, ikhlaskan. Seperti saya katakan tadi, katakan kepada dirimu, kepada Tuhan, Tuhan, jika ini belum waktunya atau belum rezeki saya mengikhlaskan ini, saya melepaskan ini. Ya, itu memaafkan yang sedang terjadi atau yang sudah terjadi. Satu kartu lagi kita ambil dari bottom ya. It is safe for you to love. Open your heart to give and receive the biggest energy of all. Jadi di sini yang kamu harus lakukan adalah membuka hati kamu untuk memberi dan menerima highest energy of all, ya, highest energy of all, energi yang lebih tinggi, energi yang lebih tinggi dari semua ini. Apa itu? Ketuhanan, ya. Jadi mengerti ya teman-teman yang sedang menunggu, yang kalian datang ke channel ini itu karena terpanggil, ya. Jiwa punya koneksi, jiwa punya energi, dan kartu-kartu ini kita bermain energi di dalam kartu ini. Oke, lakukan satu tahap lagi, ya. Kalau kalian dalam posisi fase menunggu, ayo lakukan satu tahap lagi. Jalin hubungan dengan Tuhan. Ini dia kartunya, ya. Jadi tahap-tahapnya tuh 1, 2, 3, baru di sini kamu bertemu. Ayo, jalin hubungan dengan Tuhan dulu di sini. Jalin hubungan dengan Tuhan ya. Kalau tidak, kamu tidak bisa mendapatkan apa yang kamu cari di sini. Ya, ini lihat kartu-kartu dari Angel of Love-nya terpisah. Ada yang akhirnya ada banyak ya. Tiba-tiba ada aja kejadiannya. Jadi mengerti ya, jalin hubungan dengan Tuhan. Kalau tidak, kamu tidak bisa, kamu tidak pernah bisa merengkuh apa yang kamu inginkan. Yang diinginkan setiap orang dalam cerita cinta adalah kekasih sejati ya, true love, cinta yang benar, orang yang benar-benar menerima kamu, orang yang benar-benar menyayangi kamu. Cinta ya, ceritanya mencari cinta. Kalau kamu tidak melakukan satu tahap yang saya bilang di sini, kamu tidak pernah sampai kepada fase ini. Fase di saat kamu menemukan, kamu hanya terkatung-katung di sini. Yang di sini ada gunung dalam cerita cinta kamu. Oke? Kamu akan selalu merasa kesepian, walaupun sudah berumah tangga, kamu akan selalu merasa sepi. Ya?
tinggalkan pesan untuk orang-orang yang sedang dalam penantian. The goods you do come back to you. Ya, ini pesan untuk kita. Yang kau lakukan baik, maka baik akan kau terima. Oke, Six of Haftum. Ya. Jadi di sini yakin dan percaya. Jangan malah di sini kamu jadinya merusak hati kamu. Seperti saya katakan, mungkin kamu suka dengan seseorang, tapi orangnya nggak jelas, nggak pasti, kamu langsung marah, ya. Kamu membuat hati kamu tambah rusak di sini, tambah jauh, tambah jauh ini kaca pembesarnya ini, ya. Penemuan ini tambah jauh nanti. Ya, lepaskan hatimu dari hal-hal yang marah, kesal, dengki. Intinya di sini menyerah ya, teman-teman, menyerah. Tuh. Gak seperti saya gambarkan, seperti saya katakan, kalau diungkapkan dalam kata-kata, kita akan berkata kepada Tuhan, Tuhan, jika ini bukan rezeki saya, belum waktunya, saya menyerah. Ya, saya serahkan kepadamu. Mengerti ya, teman-teman? Ini kalau nggak kamu lewati satu fase ini, ya, untuk kamu yang merasa cintanya selalu ada gunung, cintanya yang selalu terblokir, ya, kalau cintanya selalu terblokir, satu tahap belum kamu selesaikan berarti. Oke, jalin hubungan kamu dengan Tuhan agar semua harapan-harapan kamu di sini dapat kamu rengkuh. Ya, karena di sini ada hubungan kaitannya dengan cerita takdir kamu. Takdir ini berarti ada bermain cerita karma, cerita past life di sini. Ada yang belum selesaikan, ya, menyerahlah. Baiklah teman-teman, mungkin ini saja. Semoga ini jadi bacaan yang bermanfaat, ya. Karena semalam saya bikin video, banyaknya yang menunggu, ya, menunggu tanpa kepastian. Oke, semoga bermanfaat. Yang merasa tidak cocok, ambil yang baik dari sini. Teman-teman, saya Nuzulira Aisyah. Yang baru mampir jangan lupa like dan subscribe. Salam dariku, sekian dan terima kasih. Dah.